Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jasmani rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 981 sampai 985. Sueling bergerak cepat. Dia juga sangat cemas sekarang. Pang Haosen menerobos alam suci dan keluar dari bea cukai. Keluarga Pang sekarang kembali agresif. Hal ini menyebabkan kepanikan di seluruh keluarga Su. Saya pikir ketika masalah mencapai titik ini, semuanya hampir selesai dan misi Lindong tidak dapat diselesaikan. Tanpa diduga, Lindong punya solusi baru. Oleh karena itu, setelah menerima perintah Su Jingyuan, Su Sueling sepertinya melihat harapan lagi dan menemukan dua tim akuntan secepat mungkin. Di bawah instruksi Su Jingyuan, dia mulai melakukan akuntansi aset dan penilaian beberapa cabang perusahaan perdagangan kornukopia. Akuntansi aset juga merupakan proses yang relatif panjang. Lagi pula, ada ratusan cabang dan banyak hal yang terlibat. Nilai setiap divisi berbeda-beda. Misalnya, akan terjadi kesenjangan nilai properti yang sangat besar antara kawasan perdagangan skala kecil dan kawasan perdagangan skala besar. Besar kecilnya cabang dan jumlah barang yang disimpan juga terkait dengan penilaian akhir. Lindong sebenarnya tidak peduli dengan hal ini. Menghabiskan lebih banyak dan lebih sedikit tidak berarti banyak baginya. Dia hanya ingin menyelesaikan transaksi secepatnya dan mendapatkan poin ilahi untuk menghindari malam panjang dan mimpi buruk. Tapi Su Jingyuan adalah manajer umum Bank Komersial Kornukopia. Sebagai seorang pengusaha, tujuannya adalah memuaskan pelanggannya dan menghasilkan uang sendiri. Oleh karena itu, Su Jingyuan sangat mementingkan transaksi besar yang melibatkan ratusan cabang. Tidak mungkin hanya memperkirakan harga dan menyelesaikan transaksi dengan Lindong sebelum penghitungan selesai. Su Jingyuan memimpin tim akuntansi perusahaan perdagangan kornukopia, yang sibuk menghitung harga setiap cabang perusahaan perdagangan kornukopia. Saya ingin membantu Lindong menyelesaikan tugasnya secepat mungkin. Di kawasan perdagangan besar tempat mereka berada, semakin banyak orang berkumpul. Bukan hanya tuan dari keluarga Jiang dan Su. Banyak buronan penjahat muncul di sini dengan menyamar, ingin mencoba peruntungan. Mungkin jika beruntung dia bisa menghilangkan statusnya sebagai buronan kriminal. Ketika jumlah orang banyak, berbagai konflik kemungkinan besar akan terjadi. Penegakan hukum yang awalnya diatur oleh aliansi suci di sini sama sekali tidak mencukupi. Tidak ada cara lain, aliansi suci hanya dapat mengirimkan lebih banyak tenaga. Karena terlalu banyak orang kuat berkumpul di sini. Penegak hukum yang ditambahkan ke aliansi suci juga adalah ahlinya. Mereka bahkan mengirimkan ahli tingkat suci, bisa dibilang berkat Lindong. Kawasan perdagangan besar ini menjadi tempat berkumpulnya. Dan sisi lainnya, keluarga Pang juga sedang mempersiapkan acara akbar tersebut. Tindakan keluarga Jiangsu menarik sebagian besar perhatian alam Xingsu. Keluarga Pang sangat tidak puas. Tujuan mereka kali ini adalah untuk membuat Pang Haosen terkenal dan meningkatkan gengsinya. Pemimpin alam Xingsu, anak muda nomor satu di alam Xingsu. Ini semua adalah gimmick yang disiapkan oleh keluarga Pang untuk mempromosikan Pang Haosen. Awalnya saya mengira Pang Haosen akan menjadi terkenal seketika, dan namanya akan bergema di seluruh dunia Starfight, melampaui 5 pahlawan lainnya dan menjadi nama rumah tangga. Tak disangka, tiba-tiba seonggok sampah muncul dan mencuri perhatian. Hal ini membuat keluarga Pang merasa tidak nyaman seperti memakan kotoran tikus. Mereka ingin memotong Lindong ini menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau. Sebagai protagonis acara ini,
Pang Haosen telah memecahkan beberapa cangkir karena insiden Lindong. Berpikir bahwa dia sudah setengah langkah menuju alam suci dan orang nomor satu di antara generasi muda alam Singsu. Kepalanya sebenarnya sedang ditunggangi oleh sepotong sampah yang muncul entah dari mana. Itu terlalu memalukan. Di manakah letak wajah Pang Haosen? Jadi dia juga diam-diam mengatur agar banyak master pergi ke sana. Selama dia melihat Lindong, dia akan dibunuh bagaimanapun caranya. Hanya dengan cara inilah dia bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Kemarahan adalah kemarahan, kemarahan adalah kemarahan. Kini setelah waktu rapat akbar sudah ditentukan dan undangan sudah disebar, maka harus dilaksanakan tepat waktu. Lebih dari seminggu berlalu dengan cepat. Hari ini tibalah hari pertemuan akbar keluarga Pang. Karena mata sebagian besar orang di alam Singsu terfokus pada bentrokan yang akan datang antara keluarga Jiang dan Su, dan pada pemuda Lindong. Pertemuan akbar keluarga Pang memang jauh lebih sepi dari perkiraan. Meski generasi muda yang menerima undangan pada dasarnya datang. Namun sama sekali tidak ada perhatian. Pang Haosen benar-benar tidak bisa menerimanya. Tujuannya mengadakan acara ini, bukankah itu hanya untuk mengumumkan kepada seluruh alam Singsu bahwa dia adalah orang suci setengah langkah termuda? Apakah Anda memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin alam Singsu dan pemuda nomor satu di alam Singsu? Hasilnya, bahkan tidak ada perhatian. Kepada siapa dia mengumumkannya, namun, yang membuat Pang Haosen semakin marah adalah sejauh ini, belum satu pun dari 5 pahlawan lainnya dari alam Singsu yang datang. Apa artinya? Apakah kamu benar-benar meremehkannya, Pang Haosen? Itu terlalu berlebihan, seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit. Seluruh keluarga Pang berada dalam keadaan tenang sebelum badai. Suasana dingin membuat semua anak muda dari Starfight Realm yang datang untuk berpartisipasi merasa sangat tidak nyaman. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan, aku bahkan tidak bisa berjalan. Jika kamu pergi sekarang, bukankah kamu akan menamparkan wajah keluarga Pang? Siapa yang mampu menanggung akibat seperti itu? Sekalipun keluarga Pang tidak mengatakan apa-apa sekarang, mereka pasti akan melunasi rekeningnya di masa depan. Jadi meskipun semua orang merasa tidak nyaman, mereka hanya bisa bertahan. Dan betapapun marah dan marahnya keluarga Pang, mereka tidak bisa melampiaskannya kepada mereka, bukan? Meskipun keluarga Pang adalah salah satu kekuatan teratas di alam Starfight dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi, mereka tidak dapat menyerang mereka tanpa alasan. Selain itu, orang-orang yang dapat diundang untuk datang ke sini semuanya adalah para jenius dari alam Singsu. Ada kekuatan atau keluarga yang sangat kuat di belakang mereka. Jika keluarga Pang berani menyerang orang-orang berbakat ini tanpa alasan, kekuatan di belakang mereka bersatu dan menjadi kekuatan yang sangat besar. Keluarga Pang mungkin tidak mampu menahannya. Saat ini, di luar kamar Pang Haosen, sekelompok pelayan keluarga Pang sedang menunggu di sana. Saya akan mengundang tuan muda tertua untuk menjadi tuan rumah acara akbar tersebut. Para jenius dari semua lapisan masyarakat di alam Singsu telah tiba. Acara akbar ini tidak memperbolehkan generasi tua orang-orang berkuasa untuk hadir. Hanya protagonis, tuan muda tertua, yang dapat menjadi tuan rumah. Namun, tidak ada yang berani mengetuk pintu. Semua orang tahu bahwa tuan muda tertua sedang dalam suasana hati yang buruk. Bang bang bang. Ada banyak suara benda pecah di ruangan itu. Pang Haosen sedang melemparkan berbagai harta berharga ke dalam ruangan. Setiap bagian sangat berharga. Saat ini, matanya merah darah. Seperti binatang yang terluka,
pertemuan akbar yang diadakan atas namanya ini tidak mendapat perhatian. 5 pahlawan alam Singsu juga tidak datang. Hanya beberapa ikan kecil dan udang yang datang. Dan dia, sang protagonis, sedang melakukan pertunjukan satu orang. Bisa dikatakan gagal total. Setelah hari ini, setelah berita menyebar, Pang Haosen pasti akan menjadi lelucon di seluruh alam Singsu. Belum lama ini, saya sangat bersemangat karena saya telah menembus alam suci setengah langkah. Disembah oleh generasi muda yang tak terhitung jumlahnya. Sudah berapa lama sekarang, dia akan menjadi bahan tertawaan semua orang yang berbicara sebelum dan sesudah minum teh. Kebanyakan orang tidak dapat menanggung kesenjangan sebesar itu. Apalagi monster seperti Pang Haosen yang telah berdiri di puncak piramida sejak ia lahir. Bagi orang seperti dia, wajah lebih penting. Pang Haosen menghancurkan semua harta karun di ruangan itu. Dia tidak berhenti sampai tidak ada yang lengkap dan tidak ada yang bisa dihancurkan. Jika dia memukulnya lagi, seluruh bangunan akan dirobohkan olehnya. Dia berdiri di sana dengan mata merah darah, seperti binatang gila, ingin mengobrak-abrik semua yang dilihatnya. Ji Changkong, Wu Yang, Jiang Guan, Jidu, Wei Zilong, dan Lin Dong, dan keluarga Jiang dan keluarga Su. Kamu sangat baik, aku akan mengingatmu, dan aku tidak akan mencabik-cabikmu dalam hidup ini. Wan Duan. Aku, Pang Haosen, bersumpah untuk tidak menjadi manusia, kata Pang Haosen dengan gigi terkatup. Keluarkan semua amarahmu. Dia pun perlahan mulai tenang. Banyak hal telah terjadi, tidak ada gunanya mengatakan hal lain. Apapun yang terjadi, kita harus menyelesaikan masalah yang ada terlebih dahulu sebelum membicarakannya. Masih banyak orang jenius dari alam bintang yang menunggu di luar. Jika kamu tidak keluar, kamu benar-benar akan membuat orang tertawa. Tenangkan pikiran Anda. Pang Haosen membuka pintu dan keluar. Sekelompok pelayan keluarga Pang di luar pintu melihat tuan muda tertua keluar. Dia secara khusus membungkuk dan berteriak dengan hormat, "Tuan muda, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak ada urusan?" Meski kata-katanya tidak serius, namun membuat semua orang gemetar. Saya khawatir tuan muda tertua akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Semua orang tahu bahwa tuan muda tertua terkenal dengan sifat anehnya. Jika mereka dibunuh atau dilumpuhkan, dengan siapa mereka akan diajak bertukar pikiran. Yang tertua, tuan muda tertua, kami di sini untuk mengundangnya meminta Anda keluar dana menjadi tuan rumah upacara akbar. Apakah aku perlu kamu mengundangku? Apa aku tidak tahu tentang hal sebesar itu? Pang Haosen terus bertanya. Ya, tuan muda tertua benar. Kami salah. Sejak Anda datang memanggil saya, lalu mengapa Anda semua berdiri di luar? Saya tidak mendengar ketukan di pintu. Kami takut mengganggumu. Sepertinya aku takut aku akan melampiaskan emosiku padamu. Kau sekumpulan sampah. Pang Haosen mendengus dengan keras dan melangkah maju. Tunggu sampai Pang Haosen menghilang. Para pelayan keluarga Pang menghela nafas lega. Tadi itu sangat menakutkan. Mereka hampir mengira tuan muda tertua akan melampiaskan amarahnya pada diri mereka sendiri. Untung, meski tuan muda tertua sedang marah, tapi dia tidak kehilangan akal. Pang Haosen datang ke acara tersebut. Ribuan orang berkumpul di sini. Mereka yang dapat diundang semuanya adalah tokoh-tokoh luar biasa dari generasi muda di alam Singsu. Kekuatan di belakang semua orang tidaklah lemah. Jika dibandingkan secara individual, keluarga Pang bahkan tidak kalah rendahnya. Namun jika bersatu,
itu juga merupakan kekuatan yang cukup kuat. Pang Haosen juga harus memperhatikan. Saya melihat Pang Haosen tiba. Semua orang berdiri, pemilik sebenarnya akhirnya tiba. 5 Xingsu Jieji lainnya tidak datang, dan semua orang sudah mengetahuinya. Mereka mengira pertemuan akbar hari ini akan berakhir seperti ini. Lagi pula, acara akbar seperti apa jadinya tanpa 5 pahlawan dari alam Xingsu? Aku takut orang lain akan menertawakanku jika aku menceritakannya padamu. Pang Haosen naik ke atas panggung, memandangi ribuan orang di bawah, menahan rasa terbakar di wajahnya, dan berkata, "Keajaiban alam bintang yang terhormat, maafkan saya, acara akbar ini tidak dapat diadakan karena beberapa kecelakaan. Sebagai pemrakarsa acara, saya dengan tulus meminta maaf kepada semua orang di sini. Saya harap Anda tidak keberatan." Setelah mengatakan itu, dia membungkuk kepada ribuan orang jenius yang hadir. Tidak ada perhatian, ada 5 pahlawan yang hilang. Apa gunanya acara ini, jika Pang Haosen melanjutkan dengan paksa? Jika berita menyebar, itu hanya akan menjadi lelucon besar di seluruh alam Xingsu. Setidaknya harus ada 4J untuk mewakili seluruh alam Xingsu. Kalau tidak, itu semua hanya lelucon. Dan Pang Haosen sedang tidak berminat mengadakan pertemuan besar sekarang. Perilakunya sedikit mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menyangka orang sombong seperti Pang Haosen akan meminta maaf kepada mereka. Ini adalah salah satu yang luar biasa, dan dia tetaplah Jezi, orang suci setengah langkah termuda. Nama ini masih agak menipu. Jiedu adalah generasi muda di alam Xingsu, eksistensi seperti dewa. Kekuatan setengah langkah tingkat suci Pang Haosen setidaknya setara dengan para pemimpin kekuatan utama. Anda harus tahu kalau kepala keluarga Pang, kakek Pang Haosen, Pang Xiao, baru setengah langkah menuju alam suci. Hanya saja dia lebih tua dari Pang Haosen, tidak peduli kekuatan apa, selama kekuatannya mencapai tingkat suci, itu adalah tingkat leluhur. Oleh karena itu, posisi Pang Haosen sebagai kepala keluarga Pang hampir tak tergoyahkan. Kecuali dia tidak ingin duduk dalam posisi ini dan hanya ingin berlatih. Begitu Pang Haosen selesai berbicara, seseorang segera mulai menyanjungnya. "Apa yang kamu bicarakan? Tuan Pangda, kami semua ada di sini untukmu. Selama kami bisa bertemu denganmu, perjalanan kami akan bermanfaat." Ya, tujuan kedatanganku ke sini adalah untuk bertemu denganmu, Tuan Pang, yang merupakan orang suci setengah langkah termuda. Sekarang setelah aku melihatmu, memang lebih baik bertemu denganmu daripada menjadi terkenal. Aku sudah puas. Aku juga, para jenius di bawah berkata satu demi satu. Tentu saja, ada yang benar dan ada yang salah, jadi saya tidak tahu. Pang Haosen memandangi si jenius yang memuji di bawah. Dia benar-benar menikmati perasaan menjadi sorotan. Sangat disayangkan bahwa kesempatan bagus untuk melampaui semua generasi muda dan menjadi orang pertama telah terbuang sia-sia. Kebencian di hatinya terhadap Ji Changkong dan 5 pahlawan lainnya, serta 2 keluarga besar Lin Dong dan Jiang Su, semakin kuat. Saya berharap saya bisa membunuh mereka semua segera. Pang Haosen mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Para penonton jenius segera tutup mulut. Saya sangat tersanjung karena Anda semua sangat memuji saya. Pang Haosen, mereka yang ada di sini hari ini semua adalah teman saya. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, datang saja kepada saya. Selama saya, Pang Haosen, bisa melakukannya itu, saya benar-benar terikat untuk melakukannya. Pang Haosen berkata dengan benar. Terima kasih, Tuan Pangda. Terima kasih,
Tuan Pangda. Tentu saja, mereka tidak akan menganggap serius perkataan Pang Haosen. Mereka semua tahu bahwa pihak lain hanya bersikap sopan. Siapapun yang menganggapnya serius adalah orang bodoh. Sekarang semua orang membicarakan minat, jika manfaatnya mencukupi. Pang Haosen pasti akan membantu. Namun jika manfaatnya saja tidak cukup, siapa yang akan peduli dengan hidup atau mati Anda? Tapi ada baiknya untuk muncul di sini. Meskipun Pang Haosen mungkin tidak dapat mengingat begitu banyak orang, namun pasti akan bermanfaat jika dia menemukannya di kemudian hari dan mengatakan bahwa dia telah berpartisipasi dalam acara tersebut. Semuanya, sekian untuk acara hari ini. Tapi aku akan pergi ke suatu tempat. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk pergi bersamaku. Pang Haosen tiba-tiba bertanya, Tuan Pangda, kamu ingin pergi kemana? Tidak peduli itu gunung pedang atau lautan api, aku akan pergi bersamamu. Aku akan pergi juga, aku akan pergi. Oke, karena semuanya sangat antusias. Ayo pergi ke benua Cina Tengah bersama-sama. Sekarang disitulah badai di dunia Starfight berkumpul. Ayo pergi dan lihat siapa yang menimbulkan badai. Kata-kata Pang Haosen penuh amarah. Semuanya, ayo temani Tuan Muda Pangda menjelajahi benua Cina Tengah. Bagaimana menurutmu? Setuju. Ku dengar ada seorang pemuda di sana yang bahkan tidak bisa berurusan dengan keluarga Jiang. Aku hanya ingin pergi dan melihat siapa orang itu. Aku juga setuju. Ayo pergi bersama. Kalau begitu ikut aku. Targeta benua Tiongkok Tengah. Pang Haosen melambaikan tangannya dan memimpin ribuan orang jenius dari dunia Starfight ke benua Tiongkok Tengah. Benua Cina Tengah, kawasan perdagangan besar nomor 47 di distrik Barat. Karena semakin banyak orang berkuasa berkumpul di sini, segalanya mulai menjadi semakin tidak terkendali. Selain mereka yang datang ke sini untuk mencoba peruntungan, banyak juga orang yang justru datang untuk menyaksikan keseruan tersebut. Sekarang, dapat dikatakan bahwa keluarga Jiang dan Su telah mencapai titik di mana mereka harus bertarung. Karena perhatian seluruh alam Xingsu kini berkumpul di sini. Jika berakhir seperti ini dengan guntur besar dan sedikit hujan, kedua keluarga itu pasti akan menjadi bahan tertawaan di alam Xingsu. Oleh karena itu, kedua keluarga besar tersebut masih terus meningkatkan kekuatan militernya. Konflik skala kecil antara kedua belah pihak telah terjadi berkali-kali. Namun pertempuran skala besar belum terjadi. Keluarga Jiang juga berusaha keras menahan diri. Kekuatan kedua belah pihak kini hampir sama. Begitu konflik skala besar terjadi, hal ini pasti akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Keluarga Jiang juga tidak ingin melukai musuh 1000 kali dan kehilangan 100 kali untuk dirinya sendiri. Atau jangan berkelahi, jika ingin bertarung, Anda harus menang dengan biaya minimal. Hanya saja kemungkinannya terlalu kecil. Keluarga Su bukanlah kekuatan keluarga kecil dan diserahkan kepada kendali keluarga Jiang. Keluarga Su selalu mengambil pendekatan defensif untuk menghadapinya. Di belakang Lindong, ada seorang master yang merupakan master tingkat Saint King, yang diakui oleh leluhur tingkat Saint keluarga Su. Apapun yang terjadi, setiap orang harus melindungi Lindong. Meskipun dengan kekuatan Saint Realm Lindong, dia mungkin tidak memerlukan perlindungan mereka sama sekali. Tapi hal yang lebih penting bagi keluarga Su adalah menunjukkan Lindong dan tuannya. Asalkan disetujui oleh Master Lindong, mungkin pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King itu akan membantu keluarga Su dan menyelesaikan krisis keluarga Pang. Oleh karena itu, keluarga Jiang meningkatkan bala bantuan. Keluarga Su hanya dapat meningkat,
mereka tidak akan mengambil langkah pertama. Tapi keluarga Jiang sama sekali tidak diperbolehkan mengambil tindakan terhadap Lindong. Inilah yang dilakukan keluarga Su. Hal ini membuat keluarga Jiang semakin sadar kalau Lindong berada di kawasan perdagangan besar ini dan dilindungi ketat oleh keluarga Su. Pada saat ini, prajurit tingkat suci yang dikirim oleh aliansi suci bertindak sebagai pembawa damai. Dia membuat janji dengan kedua belah pihak. Kami akan melakukan mediasi antara kedua keluarga untuk melihat apakah kami dapat menyelesaikan kesalahpahaman dan meminta kedua belah pihak menarik pasukan mereka. Kedua keluarga ini sangat ingin bertengkar. Itu akan menjadi sedikit masalah. Mungkin pada akhirnya akan berubah menjadi perang suci. Begitu pertempuran terjadi di alam suci, konsekuensinya akan menjadi bencana. Aliansi suci tidak akan pernah mengizinkan ahli Saint Realm memulai perang di benua Cina Tengah. Ruang resepsi perusahaan perdagangan kornukopia. Dua lelaki tua dan seorang lelaki muda sedang duduk di dalam. Kedua lelaki tua ini adalah Sulun, orang suci dari keluarga Su, dan Jiang Kun, orang suci dari keluarga Jiang. Adapun pemuda itu, dia adalah orang suci yang dikirim oleh aliansi suci ke Mobei. Perundingan damai ini juga dipimpin oleh Mobei. Dua bersaudara, kalian keluarga Jiang dan Su sama-sama keluarga besar di alam Starfire. Kalian termasuk keluarga teratas di benua Cina Tengah. Setiap gerakan yang kalian lakukan diawasi oleh banyak orang. Jika kalian memiliki masalah, tolong biarkan mereka pergi. Di depan semua orang, jangan selalu berpikir untuk menggunakan kekerasan untuk menyelesaikannya. Setelah kalian berdua benar-benar bertarung, apakah kalian sudah memikirkan konsekuensinya? Mobei adalah orang pertama yang membujuk. Saudara Mobei, bukan karena keluarga Su kami ingin berkelahi, tapi karena keluarga Jiang telah terlalu banyak menindas orang lain. Kami hanya pertahanan pasif untuk melindungi diri kami sendiri. Mobei memandang Jiang Kun dan berkata, Saudara Jiang Kun, lihat apa yang diminta keluarga Jiang. Anda dapat mengajukannya. Saya akan menengahi untuk Anda dan mencoba memuaskan kedua belah pihak. Aku akan memberitahumu kondisi keluarga Jiang, Sulun. Keluarga Su akan menyerahkan Lindong dan membiarkan masalah ini berlalu. Ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Semua orang menunggu pertunjukan bagus ini. Apakah kamu benar-benar ingin diperlakukan seperti monyet oleh orang-orang itu? Jiang Kun memandang Sulun dan berkata, Jiang Kun, bukankah semua kesalahan keluarga Jiangmu yang menyebabkan situasi ini? Jika kamu tidak ingin diperlakukan seperti monyet, itu mudah, selama kamu menarik semua orang. Bukankah itu cukup? Adapun apa yang kamu katakan tentang penyerahan Lindong, aku tidak mengerti sama sekali. Lindong tidak ada hubungannya dengan keluarga suku, dan aku tidak tahu di mana dia berada, jawab Sulun. Sulun, kali ini aku diundang oleh saudara Mobei untuk datang kepadamu guna menyelesaikan masalah. Sekarang seluruh alam kekosongan bintang sedang menunggu kedua keluarga kita bertarung, mengakibatkan hasil kalah-kalah, sehingga mereka bisa menuai manfaatnya. Apa kamu tidak tahu? Aku tahu, tapi terus kenapa kamu memintaku untuk menyerahkan Lindong? Kenapa aku tidak merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya? Oke, karena Anda mengatakan bahwa Lindong tidak ada hubungannya dengan keluarga Su Anda, maka buka perusahaan perdagangan kornukopia Anda dan biarkan saya, keluarga Jiang, mencarinya. Jika Anda tidak dapat menemukannya, saya yakin Anda tidak ada hubungannya dengan itu. Segera bawa orang pergi. Jika Anda menemukannya, bukan hanya Lindong jika kami ingin membawa Dong pergi. Keluarga Su Anda harus meminta maaf. Jiang Kun, apakah Anda pikir mungkin bagi Anda untuk mengatakan ini? Keluarga Jiang baru saja pergi setelah pencarian,
meninggalkan keluarga Su saya untuk menjadi seluruh alam Singsu. Bagaimana Anda membuat lelucon itu? Su Lun berkata dengan tatapan sinis. Setelah keluarga Jiang menggeledah perusahaan perdagangan kornukopia, mereka dapat melarikan diri tanpa cedera terlepas dari apakah mereka dapat menemukan Lindong. Tapi keluarga Su tidak bisa melakukan itu, tidak peduli apa hasilnya. Selama keluarga Jiang diizinkan memasuki perusahaan perdagangan kornukopia untuk mencari, wajah keluarga Su akan hilang. Bagaimana Su Lun bisa setuju? Mungkin Jiang Kun juga menyadari bahwa apa yang dia katakan memiliki kemungkinan kecil dan tidak memaksakannya. Sebaliknya, dia bertanya, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah keluarga Jiang mundur. Fakta bahwa Anda telah mengumpulkan kekuatan besar di wilayah keluarga Su saya adalah sebuah provokasi bagi keluarga Su saya. Jika saya tidak mengejar Anda, itu sudah cukup untuk memberi Anda wajah. Su Lun, jika Anda mengatakan itu, tidak ada ruang untuk rekonsiliasi. Dua ahli waris keluarga Jiang saya telah meninggal, dan pembunuhnya ada di perusahaan perdagangan kornukopia Anda. Betapa konyolnya itu, bahwa kamu masih ingin mengejar kami, Jiang Kun berkata sambil mencibir. Jiang Kun, saudara Mobei ada di sini hari ini. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana Anda tahu bahwa pembunuhnya ada di perusahaan perdagangan kornukopia saya? Apakah ada bukti? Pembunuhnya tidak ada di perusahaan perdagangan kornukopia Anda. Jadi mengapa ada kamu memobilisasi kekuatan sebesar itu di sini? Ini adalah wilayah pengaruh keluarga suku. Dan aku belum menanyaimu, apakah kamu menanyaiku? Itu membuat Mobei pusing. Sebelum datang, dia sudah mengharapkan hasil seperti itu. Ketika berbicara tentang keluarga dengan kekuatan keluarga Jiang dan Su, wajah bisa dikatakan sangat penting. Tidak ada seorang pun di kedua sisi yang mau tunduk. Lagi pula, siapapun yang menundukkan kepalanya berarti dia kalah dan akan ditertawakan oleh dunia luar. Saya ingin kedua keluarga ini mundur. Bencana, sulit, sangat sulit. Faktanya, keluarga Jiang merasa agak terjebak dalam kesulitan sekarang. Mereka tidak ingin kehilangan kedua belah pihak dengan pria dari keluarga Su yang akan menjadi gila saat matahari terbenam. Namun pembunuh Jiang Tianxing dan Jiang Tiansheng berada di perusahaan perdagangan kornukopia. Sekarang, mata seluruh alam Singsu ada di sini, dan tidak mungkin mereka mundur begitu saja. Saat pertengkaran keduanya semakin intens, Mobei harus berbicara. Keduanya bersaudara. Dengarkan apa yang ingin saya katakan. Jiang Kun dan Su Lun saling melotot, lalu berhenti berbicara. Mobei berada langsung di bawah aliansi suci. Masih harus memberikan sedikit wajah. Meskipun masuk akal jika Jiang Kun dan Su Lun juga tergabung dalam aliansi suci. Tetapi mereka semua memiliki keluarga sendiri, mereka tidak dibina oleh aliansi suci, dan mereka tidak berada langsung di bawah aliansi suci. Tidak hanya Su Lun dan Jiang Kun, tetapi semua orang suci yang berkuasa di seluruh alam Singsu adalah anggota aliansi suci. Ada perbedaan besar antara afiliasi dan afiliasi langsung. Kalian berdua, keluarga Jiang dan Su sama-sama merupakan kekuatan terkemuka di alam kekosongan bintang, dan kekuatan mereka hampir sama. Begitu mereka benar-benar bertarung, konsekuensinya akan sangat serius. Bahkan jika salah satu pihak menang, itu pasti akan menjadi kemenangan tragis, dan kalian kedua keluarga memiliki kepentingan besar di tangan mereka. Jika kalian berdua kalah, pasti akan ada orang-orang dengan niat jahat, dan alam Singsu akan berada dalam kekacauan. Saudara Mobei, bukan karena keluarga Jiang kita ingin melakukan ini,
tetapi karena keluarga Su telah bertindak terlalu jauh untuk menindas orang lain. Siapa yang terlalu sering menindas orang lain? Jiang Kun, kamu harus berbicara dengan jelas. Tentu saja itu keluarga Su-mu. Kamu tahu bahwa Lin Dong terlibat dalam kematian dua ahli waris keluarga Jiang, tapi kamu melindunginya dengan ketat. Bukankah ini terlalu banyak intimidasi? Terlalu banyak penindasan? Apa yang kamu lakukan dengan mengirim orang yang begitu kuat ke wilayah pengaruh keluarga Su? Atau kamu pikir kamu sama sekali tidak peduli dengan keluarga Su kamu? Kalau begitu aku ingin melindungi Lin Dong agar keluarga Jiang tidak bisa menemukanku. Apa yang bisa kamu lakukan? Oke, Pak Tua Su, kamu akhirnya mengakuinya, kan? Keduanya mulai berdebat sengit. Mo Bei mengungkapkan ketidakberdayaannya. Saya seharusnya tidak setuju untuk menjadi pembawa damai. Aliansi Suci seharusnya tidak mengirimnya ke sini juga. Apapun yang terjadi, kita harus mengirimkan kekuatan setingkat orang suci sejati untuk menekan kedua orang ini. Itu bagus. Sekarang, berbicara pada diri sendiri tidak berhasil sama sekali. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Biarkan kedua orang itu berdebat. Mo Bei sangat takut mereka akan bertarung. Oke, bisakah kalian berdua mendengarkan apa yang ingin saya katakan terlebih dahulu? Jika kalian berdebat atau bahkan bertengkar, saya tidak akan menghentikan kalian. Paling buruk, saya akan langsung memberitahu pemimpinnya dan memintanya untuk datang sendiri. Wajah Mo Bei memucat. Katanya serius. Tidak ada gunanya dia berbicara sendiri. Kami hanya bisa menggunakan nama pemimpin aliansi untuk menakut-nakuti kedua orang ini. Setelah mendengar ini, Mo Bei memberitahu pemimpin aliansi suci. Jiang Kun dan Su Lun langsung jujur. Level mereka tidak lebih buruk dari pemimpin aliansi suci. Bahkan leluhur sejati keluarga Jiang dan Su tidak berani bersikap sombong sedikit pun di depan pemimpin aliansi suci. Itu adalah salah satu pembangkit tenaga listrik tingkat Great Saint King yang dikenal di alam Xingsu. Dan dia juga orang terkuat di alam Xingsu. Dibandingkan dengan dia, raja suci lainnya masih sedikit tertinggal. Saudara Mo Bei tidak perlu memberitahu pemimpinnya. Dia terlalu sibuk untuk mengurus urusan kita. Ya. Pemimpin harus mengoordinasikan peristiwa besar dari seluruh aliansi suci, jadi kami tidak melakukannya. Tidak perlu repot dengan hal-hal kecil seperti itu. Dia sudah tua, untuk menghindari menarik perhatian pemimpin aliansi suci. Keduanya akhirnya berdiri di sisi yang sama untuk pertama kalinya. Apakah ini masalah sepele bagimu? Jika perang suci benar-benar pecah, tahukah kamu berapa banyak kerusakan yang akan ditimbulkan? Saudara Mo Bei, jangan khawatir, kita akan memiliki rasa proporsional. Bahkan jika kita harus berperang, kita tidak akan berperang di benua Cina Tengah ini. Jika berperang pasti akan menuju kehampaan, jelas Sulun. Ya, jika ada pertempuran, kamu pasti akan menuju kehampaan. Bukankah aliansi suci baru-baru ini punya proposal? Jika perlu, alam suci dapat mengambil tindakan, tetapi harus jauh dari tempat tinggal manusia. Saya mendengar bahwa 5 wakil pemimpin telah menyetujui proposal ini. Saya yakin itu tidak mungkin. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk disahkan? Jiang Kun juga berkata, sebagai bawahan langsung aliansi suci, Mo Bei secara alami mengetahui proposal ini. Dia tidak peduli dengan apa yang diusulkan atau tidak diusulkan sekarang. Saya hanya ingin menyelesaikan misi yang diberikan kepada saya oleh aliansi suci. Memang ada usulan, tapi belum disetujui oleh pemimpin aliansi, jadi tenang saja.
Jangan biarkan pemimpin aliansi turun tangan secara pribadi. Sekarang saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan pada Saudara Su. Saudara Mobei, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan bertanya kepada saya. Pertama-tama, saya tidak bertanya atas nama saya sendiri, tetapi atas nama Aliansi Suci. Saya meminta Saudara Su untuk menjawab dengan jujur. Pasti, Sulun setuju, ada firasat buruk di hati saya. Apakah Lindong, yang terkait dengan kematian dua ahli waris keluarga Jiang, ada di perusahaan perdagangan kornukopia Anda? Atau, apakah dia dilindungi oleh Anda? Mobei bertanya dengan serius. Lindong, seorang pemuda, adalah tokoh kunci dalam kejadian ini. Selama keberadaannya diketahui, masalahnya akan terpecahkan. Mobei juga sangat penasaran. Menurut isi perintah buronan keluarga Jiang, pria bernama Lindong ini baru berusia sekitar 1000 tahun. Orang yang sangat muda, tapi itu bisa menarik perhatian benua Cina Tengah, dan bahkan seluruh alam Xingsu. Tidak peduli bagaimana dia melakukannya, karakternya juga tidak sederhana. Dan setelah membuat suara yang begitu besar, bahkan lebih luar biasa lagi karena tidak dapat ditemukan. Mobei sekarang ingin bertemu Lindong ini dan melihat siapa dia. Sulun ditanya, meskipun dia sudah menduganya. Namun saat Mobei benar-benar bertanya, Sulun beberapa saat tidak tahu harus menjawab apa. Poin kuncinya adalah pihak lain bertanya atas nama Aliansi Suci. Sulun tidak berani berbicara omong kosong. Jika tidak, setelah masalah ini terungkap, dia akan dituduh tidak menganggap serius Aliansi Suci. Dia tidak mampu membelinya. Sulun tidak menjawab lama sekali. Mobei terus bertanya, "Apa, Saudara Su? Apakah pertanyaan ini sulit dijawab? Atau apakah Anda akan membuat alasan untuk menghentikan saya? Saya hanya mengatakan bahwa ini ditanyakan atas nama Aliansi Suci. Silakan tanyakan pada Su saudaraku. Jawablah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jika tidak maka akan sulit bagiku untuk kembali." Sulun, yang masih mengalami pergumulan sengit di hatinya, mendengar perkataan Mobei. Keputusan itu diambil secara instan. Cepat atau lambat, urusan Lindong akan disembunyikan. Aliansi Suci tidak perlu lagi merasa tidak puas dengan keluarga Su. Menyinggung anggota keluarga Jiang sudah membuat pusing. Lindong memang ada di perusahaan perdagangan kornukopia milikku, Sulun juga menjawab dengan serius. Mobei memiliki ekspresi yang memang benar. Jelas dia sudah menduga hasil ini. Tapi Jiang Kun di samping menyerah. Dia segera berdiri, menunjuk ke arah Sulun, dan berkata dengan keras, "Tentu saja, Sulun, biar ku beritahukan padamu, mustahil bagi orang seperti Lindong untuk menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Ternyata begitu kesalahan keluarga Sumu. Apa yang ingin kamu lakukan?" Sulun mengabaikan pertanyaan keras Jiang Kun. Kekuatan keluarga Jiang dan Su hampir sama. Meskipun keluarga Su akan segera terbenam, bukankah masih ada? Bagaimana keluarga Jiang bisa mempertanyakan hal ini? Jika Jiang Kun berbicara dengan baik, mungkin dia bahkan akan menjawab beberapa pertanyaan. Melihat Sulun sama sekali mengabaikannya, Jiang Kun berkata dengan lantang lagi, "Sulun, bicaralah. Apa maksudmu? Jika keluarga Sumu ingin memulai perang, maka keluarga Jiangku akan menemanimu sampai akhir. Ayo pergi ke kehampaan untuk bertarung sekarang." 1. Jiang Kun benar-benar marah. Awalnya itu hanya hal kecil. Kedua ahli waris itu meninggal, dan di mata orang suci seperti mereka, hanya itu saja. Lagi pula, kejeniusan macam apa yang merupakan kejeniusan yang belum dewasa? Keberuntungan juga merupakan salah satu jenis kekuatan.
Jiang Tianxing dan Jiang Tiansheng ditakdirkan untuk tidak mengalami nasib seperti itu. Selama pembunuhnya ditemukan, keluarga Jiang menyelamatkan mukanya dan memberikan penjelasan kepada seluruh alam Xingsu. Itu tidak lebih dari menghabiskan lebih banyak sumber daya dan waktu untuk membina dua ahli waris. Keluarga Jiang memiliki keturunan langsung yang tak terhitung jumlahnya dan mengendalikan salah satu dari 5 rumah dagang utama. Tidak ada kekurangan orang dan sumber daya. Tapi hanya karena keluarga Su melindungi Lindong. Akibatnya, keluarga Jiang tidak dapat menemukan pembunuhnya. Hal ini mengakibatkan situasi saat ini tidak terkendali. Bagaimana mungkin Jiang Kun tidak marah? Dia sekarang berharap keluarga Pang mengambil tindakan lebih awal dan menangani keluarga Su sepenuhnya. Lawan, siapa yang takut pada siapa? Su Lun menjawab dengan tegas. Oke, Su Lun. Ayo pergi sekarang, aku ingin melihat seberapa besar kemajuanmu setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun, Jiang Kun berkata dengan marah. Ayo pergi. Aku juga ingin melihat kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi sombong di hadapanku. Mobei buru-buru mencoba memuluskan segalanya dan berkata, kedua saudara, tenang. Dua bersaudara, tenang, jangan impulsif, saudara Mobei. Saya tidak bisa tenang tentang ini. Keluarga Su telah menerima saya, penjahat yang dicari dari keluarga Jiang, dan melindunginya dengan ketat, membuat keluarga Jiang saya menjadi bahan tertawaan alam bintang. Dua ahli waris meninggal sampai pada titik di mana mereka sekarang tidak dapat dikendalikan. Alasan mereka, bagaimana Anda ingin saya tenang? Kata Jiang Kun dengan ekspresi marah. Sejujurnya, Jiang Kun, keluarga Su kami ada di sini untuk menyelamatkanmu. Kalau tidak, keluarga Jiangmu pasti sudah lama dihancurkan. Apakah kamu pikir kamu masih bisa berbicara denganku di sini dengan aman? Kamu benar-benar tidak bisa berbicara denganku di sini. Aku tidak mengerti orang baik, Su Lun balas berteriak. Su Lun, apakah kamu tidak takut melontarkan lidahmu ketika mengucapkan kata-kata kasar? Apakah keluarga Jiangku akan dihancurkan? Ini hanyalah lelucon terbesar yang pernah kudengar dalam hidupku. Siapa yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan keluargaku? Keluarga Jiang jatuh? Apakah itu keluarga Sumu? Ini sangat konyol. Jiang Kun tampak sinis. Jiang Kun, aku tahu kamu tidak mempercayainya. Tapi jangan khawatir. Kamu akan segera mengerti bahwa kamu hanya selangkah lagi dari kehancuran. Kata Su Lun sambil mencibir, kalau begitu beritahu saya. Siapa yang memiliki kemampuan untuk memusnahkan keluarga Jiang saya? Ada begitu banyak orang kuat di sekitar Jiang Tiansheng, termasuk 2 orang tingkat tertinggi tahap akhir. Mengapa dia mati diam-diam, bahkan tidak ada jejak yang tersisa? Apakah dia memiliki kemampuan untuk memusnahkan keluarga Jiang saya? Kamu tidak pernah mempertimbangkannya. Saya memeriksa tempat di mana Jiang Tian meninggal, dan memang ada jejak alam suci. Tapi terus kenapa? Itu hanya orang suci palsu dengan nafas lemah dengan 1 jari. Ahaha, bagaimana kamu yakin bahwa orang suci ini adalah orang yang kesepian? Tidak bisakah dia memiliki pendukung? Su Lun tersenyum. Jiang Kun berhenti berbicara dan menatap Su Lun dengan cermat. Pikiranku dengan cepat memikirkan keaslian perkataan orang lain. Lindong tidak diragukan lagi memiliki hubungan penting dengan kematian Jiang Tiansheng. Keluarga Su akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya, bahkan jika mereka tidak ragu menyinggung keluarga Jiang. Tampaknya kekuatan di balik anak ini tidak lemah, seperti yang dikatakan Su Lun. Kekuatan di belakang Lindong dapat menghancurkan keluarga Jiang.
Jiang Kun tidak akan mempercayainya apapun yang terjadi. Semua kekuatan yang diketahui di seluruh alam Xingsu. Satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan keluarga Jiang adalah mereka yang memiliki level Raja Suci. Adapun kekuatan tertinggi ini, keluarga Jiang masih menjadi pendukung mereka. Jadi apa yang dikatakan Sulun pastilah berlebihan. Tapi jangan menyangkalnya, lawannya sangat kuat. Mungkin sulit bagi keluarga Jiang untuk menangkap pembunuhnya, membalaskan dendam dua ahli waris keluarga Jiang yang telah meninggal, dan menyelamatkan muka keluarga dengan seluruh alam Xingsu yang menyaksikannya. Latar belakang si pembunuh berada di luar kemampuannya. Kami hanya dapat mengirimkan berita itu kembali ke keluarga. Menunggu keputusan keluarga. Mo Bei terus mendengarkan percakapan sengit antara keduanya, dan mendengar banyak informasi berguna darinya. Tampaknya kali ini segalanya tidak sederhana. Siapakah Lindong yang muncul tiba-tiba? Ada latar belakang yang menakutkan? Tentu saja, Mo Bei sebenarnya tidak percaya kalau kekuatan di balik Lindong bisa menghancurkan keluarga Jiang. Tapi dia tidak akan meragukan latar belakang kuat Lindong. Saya benar-benar perlu bertemu orang ini jika saya punya kesempatan. Mo Bei melihat Jiang Kun diam dan tidak berbicara, dan tahu bahwa Jiang Kun juga mempertimbangkan pikirannya. Lalu dia bertanya, "Saudara Sulun, siapakah Lindong ini? Apakah ini benar-benar ajaib seperti yang Anda katakan, Saudara Mo Bei? Bukannya saya tidak ingin memberitahu Anda, tetapi saya tidak bisa. Saya percaya Anda akan kamu akan tahu." Sulun menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Karena kakak berkata begitu, aku tidak akan memaksakan diriku lagi. Aku punya satu permintaan kecil lagi. Kuharap kakak Su bisa menyetujuinya." "Bukankah Lindong ada di sini di perusahaan perdagangan kornukopia? Bolehkah saya melihatnya? Saudara Su, jangan khawatir, ini hanya saya, dan saya tidak akan pernah membocorkannya." "Saya khawatir tidak sekarang, Kepala." "Kenapa?" Mo Bei bertanya dengan bingung. Kata Lindong, "Jika tidak perlu, cobalah untuk tidak mengganggunya. Tentu saja aku bisa membantumu bertanya. Tapi aku tidak bisa menjamin bahwa aku akan menemuinya." Sulun berpikir sejenak dan berkata, dia tidak ingin menyinggung perasaan Mo Bei. Aku bahkan tidak ingin menyinggung perasaan Lindong. Jika Mo Bei dibawa menemui Lindong dengan gegabah, pihak lain akan merasa tidak puas. Sekarang semua yang dilakukan keluarga Su akan sia-sia. Lindong adalah satu-satunya secercah harapan yang dilihat keluarga Su selama bertahun-tahun. Terlepas dari apakah dia dapat membantu keluarga Su keluar dari masalah, pada akhirnya, dia harus memanfaatkannya. Terima kasih banyak, Kakak Su." Di saat yang sama, aku tersenyum tak berdaya. "Kapan? Saya adalah orang kuat di aliansi suci yang berafiliasi langsung dengan Saint Realm. Ketika saya bertemu dengan seorang pemuda yang berusia kurang dari 1000 tahun, saya masih memerlukan persetujuan orang lain. Pernahkah ada saat di masa lalu ketika orang lain tidak berusaha semaksimal mungkin untuk menemui saya dan meminta saya melakukan sesuatu? Sekarang terbalik, Mo Bei hanya bisa menghela nafas. Peristiwa yang luar biasa, tapi siapa yang membuatnya memiliki rasa ingin tahu yang kuat terhadap pemuda Lindong ini? Terakhir kali aku melihatnya, aku merasa ada sesuatu yang hilang. Saudara Mo Bei, Anda sangat sopan. Belum pasti apakah ini akan berhasil atau tidak. Apakah berhasil atau tidak, saya harus berterima kasih kepada Saudara Su. Bersambung,